صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Di tempat masjidnya Rasulullah SAW. Di sana ada satu tiang yang menjadi kenangan setiap masa, disebut tiang taubat, di mana ada 3 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu beberapa bulan tidak pernah tidur dan makan dan minum dan berteman karena merasa dosanya sangat berat. Maka tatkala yang bertiga ini datang ke satu tempat, yaitu tiang itu, Allah Ta'ala menurunkan ayat bahwa yang 3 itu adalah diampuni dan dimaafkan segala dosa dan kesalahannya. Sayugianya bagi orang yang berada di masjidnya Rasulullah, dia minta ampun kepada Allah di dekat tiang taubat itu. Firman Allah Ta'ala, wa 'ala thalathati alladziina khulifu. 3 orang sahabat yang diterima taubatnya. Di sana lagi ada satu tiang yang setiap kali baginda kekasihku Rasulullah SAW dan kerinduanku ini, ya Rasulullah, beliau selalu bersandeng-sandeng menghadap akan tamu-tamu yang datang kepadanya, yaitu di samping pintu rumahnya anak kandungnya Fatimah Zahra al-Batul. Maka kalau kita ke sana, marilah kita menuju tiang itu dan kita menghaburkan serasa Rasulullah bersandar di sana dan kita datang membawa dosa yang banyak ke sana, memohon kepada Rasulullah supaya memberi syafaat atau mendoakan kepada Allah agar supaya dosa-dosa kita ini dibersihkan Allah Ta'ala sampai akhir umur. Di sana terdapat lagi ada sejarah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ratusan orang yang dipimpin, dikepalai oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu jamaah rombongan daripada sahabatnya yang tidak menghendaki dunia dan akhirat, tetapi menghendaki Allah dan Rasulnya sahaja. Rombongan Abu Hurairah tidak ikut kerja dunia dan kerja akhirat, tidak mengharapkan surga lepas neraka, tapi semata-mata karena rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada Rasulullah SAW diberi orang minuman, susu dan lainnya, maka Rasulullah memanggil, ya Abu Hurairah, bawalah teman-temanmu semua ke depan tuh. Setelah berkumpul di depan Al-Habib Sallallahu Alaihi Wasallam, susu yang segelas kecil ini diserahkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana semuanya hampir meninggal dunia karena lapar. Baginda pun demikian. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tatkala itu Rasulullah memanggil Abu Hurairah dan menyerahkan segelas cangkir susu itu
untuk dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain lebih dahulu sebelum Abu Hurairah dan dirinya Rasulullah SAW minum. Maka Abu Hurairah mengambil akan itu gelas dan alaihi wasallam yang luar biasa wanginya tangan Rasulullah. Tatkala itu minumlah sahabat-sahabat yang kelaparan itu, yang kurang lebih ratusan orang, masing-masing meminum dengan puas. Abu Hurairah melihat, tatkala selesai satu meminum, maka susu itu tidak ada kurang sedikit pun. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sampai ke gilirannya Rasulullah dengan Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, "Ya kasih dan kerinduanku Rasulullah, hai seorang yang tidak ada di hatiku selain daripadanya, hai orang yang di depanku ini, minumlah sempian. Anak-anakku semua, perhatikanlah bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dia mementingkan umatnya lebih dahulu kenyang, walaupun dia di dalam lapar yang bersangatan." Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala. Rasulullah menjawab, "Engkaulah Abu Hurairah lebih dulu yang meminum. Nanti sesudah engkau puas, maka sisanya insya Allah saya akan meminum bekas kalian dan bekas cangkir kalian dan bekas lidah kalian itu." Beginilah baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, terutama abahmu ini, bisa meminum gelas yang pernah diminum oleh mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah murahnya Rasulullah terhadap sahabatnya. Dia mendahulukan sahabatnya sebelum dia, walaupun dia itu sangat lapar dan haus. Begitulah seorang pemimpin yang selalu memikirkan kesejahteraan bawahan atau rakyatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tatkala Abu Hurairah mulai meminum sambil mencocorkan dua air matanya, Rasulullah bersabda, "Tambah." Diminum lagi, tambah, diminum. Akhirnya Abu Hurairah berkata, "Udah kenyang sampai ke hulkum ya Rasulullah. Seandainya hamba menambah lagi, niscaya muntahlah tambah." Kemudian Abu Hurairah menyerahkan gelas itu sambil melihat bahwa satu tetes pun susu tidak kurang dari aslinya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Demikianlah orang yang cinta kepada Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia punya rezeki sedikit, tapi namun tidak habis-habisnya. Walaupun dia punya ilmu sedikit, tapi namun berkahnya selalu sangat banyak. Walaupun dia punya ibadah dan wirid sedikit, tapi namun pahalanya luar biasa banyaknya. Maka oleh sebab itu kita mohon kepada Allah agar supaya Allah memenuhi hati kita cinta kepadanya dan kepada Al-Habib sallallahu alaihi wasallam.
Di sana ada tempat kenang-kenangan Abu Hurairah. Di sana lagi kita lihat ada pintu masuk yang disebut pintu rumah Siti Fatimah Az-Zahra, yang mana baginda Rasulullah SAW sering keluar masuk dari pintu itu. Maka hendaklah orang yang datang ke sana itu membayangkan bahwa Rasulullah keluar masuk di pintu ini sambil membaca salawat dan meminta syafaat. Ringkasnya, hai anakku, di tempat Madinah itu sangat banyak tempat yang mempunyai berkah dan mustajab segala doa. Semoga anak-anakku semua sebelum dipanggil Allah sempat menziarahi Rasulullah SAW dan mengerjakan haji dan umrah. Amin Allahumma amin. Adapun pengajian pada ini hari, yaitu mengenai sifat yang wajib bagi Allah yang disebut sama, artinya mendengar. Maka mustahil tuli kita bersyukur kepada Allah bahwa Tuhan kita Allah senantiasa mendengar. Adapun maksud daripada Allah Ta'ala mendengar, yaitu Allah Ta'ala mengabulkan setiap apa permohonan hambanya didengar oleh Allah, maksudnya dikabulkan oleh Allah. Di dalam ayat suci Al-Quran tercantum, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Senantiasa memohon kepada Allah langit dan isinya, bumi dan isinya. Ada yang memohon dengan suara, ada yang memohon dengan kelakuan. Maka kesemuanya dikabulkan Allah. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Semuanya dikabulkan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita gunakan lidah dan hati kita untuk munajat kepada Allah, memohon kepada Allah, seperti memohon maaf dan ampun, memohon akan keselamatan dan kesejahteraan dan keamanan dunia akhirat, memohon supaya kita diberikan husnul khatimah, tenang di waktu sakratul maut, tidak terpengaruh dengan sakit dan senang. Semata-mata kita memandang zat Allah Ta'ala yang kasih sayang. Bagaimanapun sakitnya badan kita waktu itu, namun kita tidak memandang sakit. Bagaimanapun senangnya hati kita, tidak terpengaruh kepada senang. Karena sebenarnya kita hamba Allah, bukan hamba sakit dan hamba senang. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang dan tentram, yang tidak terpengaruh kepada sakit, penyakit, dan senang kesenangan, yang mana dia tetap menghadap kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukannya senang dan bukannya sakit. Kembalilah engkau menuju Tuhanmu yang kamu kehendaki itu.
hal keadaan kamu ridho dan Allah pun meridhoi. Sebentar lagi kamu akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh di dalam surga. Fadkhuli salam. Kita semua menutup akan mata kita yang terakhir dengan mutmainnah, tentram dan tenang, tidak terpengaruh kepada sakit atau senang. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita di dalam kubur menunggu-nunggu akan hari kiamat utuh dan tetap tidak hancur. Abah selalu mendoakan kepada anak-anak yang resmi menjadi anak angkat Abah, supaya mereka mati beriman sempurna, tidak hancur di dalam kubur. Akhirnya menuju surga Firdaus tanpa hisab. Begitu dia membuka mata dari kubur, udah ada dalam surga Firdaus. Tidak tahu padang mahsyar, tidak tahu hisab dan timbangan, tidak tahu titian siratal mustaqim. Inilah doa Abah senantiasa untuk diri Abah dan anak angkat Abah yang resmi. Adapun masalah anak angkat, ini adalah terjadi dari seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Dia minta akui kepada Rasulullah menjadi anaknya. Maka Rasulullah SAW mengabulkan dengan izin Allah Ta'ala. Apabila orang menjadi anak angkatnya Rasulullah, maka orang itu bersama-sama Rasulullah. Dengan dalil yang jelas dalam Al-Quran, Al-Haqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan mengumpulkan satu tempat bagi dzurriyyat mereka dengan ayahanda mereka. Menurut tafsir, dzurriyyat terbagi dua. Ada dzurriyyat nasab, yaitu anak kandung, cucu kandung dan terus-terusan. Yang kedua adalah anak sahabat, yaitu anak angkat. Masalah mengangkat kuitan dan mengangkat anak, ini memang ada terjadi di dalam Al-Quran. Dan riwayat asalnya Sayyidina Zaid bin Harithah dengan Al-Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangatlah bahagia dan untung dan bersyukur bagi orang-orang yang selalu menjadi anak angkatnya wali-waliullah. Kembali kepada pembicaraan kita, bahwa Allah bersifat mendengar mustahil tuli, artinya mengabulkan apa-apa hajat hambanya. Di dalam Al-Quran dalilnya wallahu sami'un alim, artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia takut berkata-kata yang haram. Kalau sudah kita yakin bahwa Allah Ta'ala senantiasa mendengar, maka jagalah lidah. Jangan kita mengeluarkan kata yang diharamkan Allah. Seperti kata-kata mengupat orang dan berbohong dan menghina orang dan lain-lain.
Kata-kata bohong itu, di mana ayat Al-Quran banyak menyatakan wailun lil mukadzibin. Satu jurang yang luar biasa, penuh dengan siksa di dalam neraka jahanam. Disiapkan Allah untuk orang-orang yang berkata bohong. Termasuk di dalam kata bohong di sini yaitu menyalahi janji. Oleh sebab itu, wahai anak-anakku semua, bertaubatlah kita daripada berbohong dan menyalahi janji. Kalau kita berbohong dan menyalahi janji kepada seseorang, maka niscaya hati seseorang yang kita bohongi dan kita salahi janji itu pedih dan perih. Kalau kita menyakiti hati orang, maka sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Abah ulangi, barang siapa menyakiti hati orang, sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Yang kedua, barang siapa menyakiti badan seseorang, sama dengan menyakiti Nabiullah Adam alaihissalam. Maka dua-duanya ini, marilah kita jauhi. Jangan menyakiti badan orang dan jangan menyakiti hati orang. Dan marilah kita sering waktu bertemu dengan saudara kita seagama, mengatakan kata maaf dan ampun. Apa ruginya kita mengatakan maaf dan ampun terhadap sesama muslim? Tidak ada ruginya. Bahkan di sanalah letaknya ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridho makhluknya. Orang yang